posisi Nahdlatul Ulama yang dibangun oleh Syekhuna Kiai Hasyim Asy'ari dan para ulama di masanya. Al-Fakir melihat ini adalah sebagai wasilah daripada banyaknya wasilah-wasilah untuk menopang kan perjuangannya semua umat Islam, terutama para ulama-ulama Allah, baik yang struktural kan, yang jumlahnya tentu sedikit, dan yang tidak struktural yang jumlahnya sangat banyak sekali. Maka kita semua yakin bahwa penelaahan Syekhuna Kiai Hasyim Asy'ari dan para ulama di masa itu melihat ada kekhawatiran, karena di masa itulah terjadinya fitnah agama. Putusnya hubungan di masa itu di atas sedikit, gitu kan? Di atas sedikit terjadi pembunuhan, pembantaian ulama di Makkah. Di masa siapa? Di masa Kiai Hasyim, kan? Kan? Situs-situs, kan? Masya Allah, kan? Bahkan sampai kubah-kubahnya Ahlul Baitnya Rasulullah SAW diamrukan, di Baqi', di Ma'la, di banyak tempat. Kubah-kubahnya para sahabat, kan? Itu dihancurkan. Di masa mana? Di masa Kiai Hasyim. Dan di atasnya sedikit pembantaian ulama ahli sunnah wal jamaah yang dituding adalah ahli syirki, ahli kemusyrikan yang dianggap halal darahnya hingga dikisos. Hitungannya bukan 1-2 tapi ratusan ulama-ulama besar yang memang tidak akan mungkin bisa dilupakan, apalagi oleh anak cucunya sendiri, karena leluhurnya dikisos, kan? Gara-gara apa? Gara-gara dianggap bahwa ini ahli syirik, kan? Bukan cuma ahli bid'ah saja, tapi sudah masuk kepada tudingan musyrik. Kalau musyrik sudah halal darahnya. Nah, di masa itu sangatlah agung apa yang dicita-citakan dan apa yang diperjuangkan oleh Syekhuna Al-Mukarram Sahibul Maqam Al-Azim Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu ta'ala warḍah dan para ulama di masanya. Kekhawatiran ini karena saat itu menyebar ke berbagai pelosok, menyebar ke Yaman, menyebar ke Mesir, menyebar ke Suriah. Dan kita tahu sekarang di Mesir, kan, permasalahan kemarin, di Yaman permasalahan sampai sekarang, di Suriah permasalahan yang sekarang, di Irak. Dari mana itu? Dari pemikiran yang terputus tadi, dari sanad yang terputus, kan? Mereka orang-orang yang mengatasnamakan ulama, yang mengatasnamakan Quran dan Sunnah, yang sesungguhnya pada hakikatnya ketika ditelusuri ternyata ada benang ini yang terputus ke hadrat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situlah Kiai Hasyim bangkit. Beliau tidak ada cara kecuali harus membangkitkan, kan, perjuangannya para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, beliau lalu memilih, kan, harus membuat satu wasilah di mana para ulama ahlus sunnah wal jamaah agar bangkit harus dibikin satu organisasi, kan? Dibikin satu organisasi yang besar. Dibikinlah Jami'iyah Nahdlatul Ulama, yang mana ini adalah sebagai wasilah penopang, pendorong, kan? Yang mana kita tahu bahwa ruhnya ada dalam husnul ubudiyah, husnul ibadah, sebaik-baiknya ibadah, kan? Ini ruhnya, ini ruhnya. Yang mana ini urusan ibadah kendalinya dipegang oleh para ulama-ulama Allah, kan? Terutama ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, maka kehadiran Nahdlatul Ulama adalah anugerah bagi para ulama, anugerah bagi umat Islam di muka bumi ini, wabil khusus di Indonesia. Dan karena apa? Karena nizam yang dibangun oleh beliau, ya. Para pendahulu-pendahulu
dari pembangun Jamiah Nahdlatul Ulama sungguh sangat mengakar dan sangat kuat, khususnya bagi Indonesia. Sehingga Al-Fakir sering berandai-andai dan berbicara kepada para jamaah ya, dan umat Islam, andai kata tidak ada Jamiah Nahdlatul Ulama, sudah tidak tahu ya, bagaimana nasib kan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini masih bisa mengakar atau sudah sirna dari Indonesia ini ya. Makanya Al-Fakir sangat menghaturkan beribu-ribu terima kasih. Al-Fakir tidak layak untuk mendapatkan terima kasih daripada Nahdlatul Ulama lah, itu kan? Karena Al-Fakir sedikit pun tidak berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah, karena tugasnya dan juga dari Allah, SK-nya dari Allah, harus ikhlas karena Allah, kan? Dan juga dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Al-Fakir tidak mengharapkan jazaan wala syukura, walaupun dengan syukuran, kan? Namun Masya Allah, dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, khususnya di PC ya, DPC Sumedang, beliau keluarga besar Nahdlatul Ulama DPC Sumedang menghaturkan syukur kepada Al-Fakir. Sebetulnya Al-Fakir angkat tangan, al-afu tsummal afu, jangan bersyukur kepada Al-Fakir, jangan, justru Al-Fakir dan semua para ulama baik yang ada dalam struktural maupun yang di luar, dan seluruh umat Islam jamaah menghaturkan berjuta-juta terima kasih kepada semua pendiri dan pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama dari awal, mudah-mudahan abadi ila yaumil qiyamah. Nah, karena ini tentu terbantu sekali, di mana ruh yang dimaksud dari ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bisa terbantu. Nah, maka Al-Fakir seringkali kepada para ulama-ulama ya, mengajak kan, dan kepada para santri-santri yang Masya Allah baru keluar mukim, sering Al-Fakir memberikan masukan-masukan, terutama saudara-saudara Al-Fakir yang ada di struktural Nahdlatul Ulama. Mari ya, ini Jamiah Nahdlatul Ulama adalah anugerah yang sangat hebat dari Allah. Artinya kekuatan yang dahsyat, yang andai kata kekuatan Jamiah Nahdlatul Ulama ini kan digunakan dengan semestinya merekrut semua ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, membantu apa kebutuhan dakwahnya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan? Ini kan kita sebagai apa? Kita sebagai penopang, kan? Bagaimana semua supaya maju, maka insya Allah Indonesia ini, insya Allah ya, Indonesia ini akan menjadi negeri basis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbesar di muka bumi ini. Dan yakin pemikiran-pemikiran yang sudah melenceng akan terkikis, akan bisa diluruskan lagi, akan banyak yang lurus lagi, kan? Dan akan terbendung kan? Dari berbagai fikrah-fikrah manhaj-manhaj yang akan merusak ahli sunnah wal jamaah, yang akan merusak Islam, kan? Dan juga ini akan menjadi mercusuar lahirnya syiar-syiar Islam yang menggema di Indonesia ini. Muhammadun sabitul misaqi hafidhu Muhammadun tayyibul akhlaqi